أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul qudusus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam wa misbahuz zulam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil ayatil ukhra. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Wa qala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis, at-taibu hubibullahi at-taib minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat itu kekasih Allah, dan orang-orang yang bertobat dari dosa-dosa itu laksana orang yang tidak berdosa. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyikal karim. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita hormati Badan Kemakmuran Masjid Al-Manar dan kepanitiaan kajian Islam di Masjid Al-Manar, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami sekalian yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, insyaallah kita yang berhadir di ba'dal maghrib ini adalah orang-orang yang merindukan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan berharap selamat kiranya hidup kita dari dunia ini, terlebih lagi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, terbiasa lisan kita ini mengucapkan kalimat zikir sekaligus merupakan bahagian daripada ayat Al-Quran. Itulah ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berisi pula dengan kalimat zikir, itulah ucapan Alhamdulillah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur ketika diberikan nikmat, pandai pula bersabar ketika diberikan Allah cobaan. Terutama nikmat yang itu sangat istimewa adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang beruntung dengan nikmat yang istimewa bernama iman dan Islam. Nikmat yang tak dimiliki oleh orang-orang kafir. Nikmat yang dimuliakan kita dari dunia ini sampai akhirat nanti, sepanjang kita masih kondisi beriman dan Islam. Selawat serta salam
Mari bersama kita sanjungkan kepada Rasulullah SAW. Orang-orang beriman itu senang berselawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sembari kita berdoa, duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, golongkan kami sekelompok kaum yang mendapatkan syafaatul uzma ketika nanti berkumpul di padang mahsyar, dan di dunia ini kami mendapatkan keberkahan berkat daripada kecintaan kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala, sudah kita sampaikan beberapa kajian di Masjid Al-Manar yang kita cinta ini. Walaupun kajian kita sebulan 2 kali seiring dengan waktu yang terbatas menanti salat Isya, kita sudah kaji beberapa kajian tentang tauhid, lalu berhubungan pula dengan fikih. Yang ketiga berhubungan pula dengan ilmu tasawuf. Maka ilmu yang 3 perkara ini adalah ilmu yang fardu ain dituntut sampai kita mati. Bahkan di kitab Tanilul Anwar fi Azharul Kasbil Asrar, orang yang tak tahu ilmu 3 ini belum dapat diterima amal dia. Bahkan ulama sampaikan haram mempelajari pelajaran yang lain sebelum tahu ilmu 3 ini. Ilmu tauhid adalah ilmu untuk mengesahkan Allah, biar paham kita siapa yang disembah. Ilmu fikih adalah supaya tahu kita bagaimana cara menyembah lewat ibadah. Ilmu tasawuf supaya terjaga amal ibadah. Maka bila kita tahu yang disembah, tahu cara ibadah, tapi tak tahu kita cara menjaganya, maka amal-amal kita ini akan habis, digerogoti oleh penyakit batin. Apa penyakitnya? Ria, takabur, ujub, sum'ah, dan penyakit batin lainnya yang disebut dengan kecelaan 10 yang terdapat di kitab Hidayatus Salikin. Begitu kata Syekh Abdul Somad Palembani. Dan sebab itulah wajib kita pelajari ilmu 3 perkara ini. Fikihnya hebat, azannya bagus, wuduknya paten, solatnya mantap, tetapi berisi dengan ria, maka habislah amal kita ini. Itulah sebabnya kenapa tasawuf itu perlu. Solatnya bagus, umrah berulang kali, haji sudah dikerjakan, secara fikih dia bagus, dia kerjakan ibadah lillahi ta'ala, tetapi ketika tak bertasawuf, ternyata dia masih menyimpan lagi sombong lewat amal-amalnya. Hanyut juga. Itulah makanya ilmu 3 ini seumpama kita ibaratkan tungku ini. Kalau kita masak ada 3 tungkunya ini, letakkan. Dari itu malam ini kita kaji sebagian kecil mungkin sumbangsi kita dalam kajian tasawuf berhubung waktu yang sesingkat ini. Rujukan kitab yang kita jelaskan malam ini, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk beramal dan mengkaji ilmu tasawuf. Dan jangan dipadai di masjid kita ini aja, silakan cari guru-guru kita yang mempunyai skill lah katakan Pak, ataupun yang paham di bidang masing-masing. Jangankan di zaman kita, di zaman dulu pun, di zaman para tabi'in, bahkan di zaman para ulama imam mazhab pun, ilmu yang 3 ini ada yang ahlinya masing-masing. Bukan berarti yang lain mereka tak tahu. Contoh, bila bicara dalam mazhab Syafi'i, bila bicara kita tentang i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah masalah tauhid, maka yang paling dikenal dalam sejarah adalah Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Maka diterangkanlah masalah kajian sifat 20. Bukan berarti Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi ini tak paham fikih. Bukan berarti mereka tak pandai tasawuf. Tapi di zaman dia orang lebih populer menyebutnya tentang ahli tauhid. Demikian juga fikih. Di fikih dulu ada 10 mazhab. Lalu perjalanan waktu seiring dengan zaman yang terus berkembang ini dicatatkan oleh murid-muridnya, dijadikan buku kitab, diterangkan referensi yang jelas sampai bertahan mazhab itu menjadi 4 mazhab. Walaupun sebagian ada menambahkan satu lagi, mazhab Imam Zahiri. Jadi ini fikih dari Imam
Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Bukan berarti yang 4 orang mazhab ini dia tak paham tentang tauhid dan tasawuf. Hanya saja di zaman itu sampai zaman kita ni, beliau lebih dikenal dengan 4 mazhab ini dalam bidang fikih. Demikian juga tasawuf, yang lebih dikenal dengan Qusairiyah, Rabi'atul Adawiyah, kemudian Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, Zinun Al-Misri. Bukan berarti dia tak paham tauhid dan fikih, tetapi lebih populer dikenal dengan tasawufnya. Begitu diterangkan dalam beberapa kitab-kitab tasawuf. Bahkan kita terkenal dalam keterangan Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin. Sebab itulah, apalagi di zaman kita ini, ahli di bidang itu betul-betul bidangnya, carilah mursyid-mursyid, guru-guru kita yang paham betul-betul di bidang itu. Maka ini hanya sebagian sumbangsi kecil kita dalam kajian. Kita kaji ilmu tasawuf, rujukan kitabnya atau referensinya. Yang pertama Hidayatus Salikin, kemudian Mukasyafatul Qulub, yang ketiga Minhajul Abidin. Minhajul Abidin dan kitab Mukasyafatul Qulub adalah karya Imam Ghazali, tetapi Hidayatus Salikin adalah karya Syekh Abdul Somad Palembani. Itu setidaknya sebagian kecil saja rujukan dalam kajian ilmu tasawuf, dan masih banyak kitab-kitab lain, dan kami tak perlu nerangkan itu Pak. Yang kita kaji ini kutipan-kutipan dari 3 kitab ini pun jadilah untuk menambah wawasan keilmuan tasawuf kita. Apa diterangkan mereka? Ternyata langkah awal bagi para salikin ini, para orang-orang yang mencari kebenaran, orang-orang yang betul-betul mencari hakikat kehidupan dunia sampai akhirat nanti, maka pintu gerbang pertama yang mesti dilewati dalam kitab Minhajul Abidin adalah taubat. Taubat dari apa kita nih? Apakah orang-orang yang beriman disuruh juga taubat? Kalau dia orang berdosa, kalau dia orang yang kafir, taubat dia adalah bisa menjadi mu'allaf. Kalau orang-orang Islam, dia melakukan dosa karena tahunya dosa dikerjakannya, dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Tetapi ada orang beriman yang disebut Allah juga beriman, tetapi masih disuruh bertobat. Kalau orang berdosa disuruh bertobat wajar, karena dia berdosa. Mana dalil yang mengatakan itu? Kita bisa lihat dalam Quran surah An-Nur ayat 31. Kalau orang berdosa di Quran banyak dijelaskan, disuruh taubat. Ini tidak, orang beriman. Apa kata Allah dalam firman-Nya? وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bertaubatlah kepada Allah, hai sekalian orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Pertanyaannya, kami yang sudah sholat, kami yang sudah puasa, kami yang sudah berjamaah, kami yang sudah bertaklim, kami yang sudah mengamalkan amalan sunnah-sunnah Rasul ini, apa taubatnya? Apa dosanya? Gitu ya Pak. Orang fikih akan menghukum diri dia ini berdosa kalau mengerjakan maksiat. Saya rasa dalam masjid ini tak ada lagi yang judi, tak lagi. Mabuk tidak lagi Pak. Apa lagi? Mencuri enggak. Zina jauh sekali. Apa lagi? Membunuh orang sangat jauh sekali. Kami tak lakukan itu. Kalau itu dilakukan jelas taubat. Orang fikih, kajian fikih, kalau dosa itu nyata, nak taubatkan taubatlah. Tapi orang tasawuf, jangankan dosa seperti ini yang kasar. Dia lupa kepada Allah sedetik, dianggapnya dirinya berdosa. Kalau kita lah menghukum diri kita begitu, mau tak ada masuk surga. Sedetik kita lupa sama Allah, dihukum diri dia berdosa, dianggap diri dia berdosa. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat aja kita lupa. Bayangkan itu. Maka taubat kita ini secara umumnya tentulah banyak yang mesti ditaubatkan. Jangan kita mati dulu sebelum bertaubat ini. Aku kan dah sholat, dah taubat lah ini. Coba lihat doa wudhu kita Pak.
Doa wudu itu adalah terdapat kalimat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Tetapi kita jadikan doa karena begitu yang diajarkan Rasulullah SAW. Cukupkah taubat? Tidak. 3 lapis Pak, dalam doa wudu itu. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang bertaubat. Cukup? Belum. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku termasuk golongan orang-orang suci. Cukup? Belum lagi. Waj'alni min ibadikas shalihin, jadikan aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Rupanya kalau kita sendiri taubat Pak, belum. Kita ini mesti sucikan diri dengan zikrullah, isi hal-hal yang baik ini. Kemudian bergabung pula dengan orang-orang yang soleh. Jangan alim sendiri, alim pribadi. Jadi kalau dikiaskan dalam kajian, ini umpama diri kita, umpama gelas itu berisi air kopi. Air kopi ini hitam, kita ingin ganti dengan air bersih. Apakah bisa kita masukkan saja ampas kopi yang sudah ada itu dimasukkan ke air teh atau air lemon? Tidak. Kenapa? Dia akan bercampur baunya. Lalu apa kita lakukan? Cuci dulu. Proses mencuci gelas inilah diistilahkan dengan taubat. Cuci dulu. Sudah dicuci, waj'alni minal mutatahhirin. Nah, tadi dia taubat. Suci kan? Dilaplah bersih-bersih. Udah gitu baru dimasukkan amal. Nah, ini yang gawat ini, airnya kopi sudah ampasnya, tinggal dimasukkan juga lemon, dimasukkan juga ini, bercampur-campur. Maka itulah ada orang taubatnya taubat yang tak sempurna. Mana dia? Salat masih jalan, tapi dengki masih dibuat. Puasa dia lakukan, tetapi memandang kemaksiatan masih dia sukai. Jangan heran. Salat dia lakukan, tapi pelitnya minta ampun. Gitu ya, sedekah tu malas. Salat dia lakukan, puasa dia buat, wirid dia lakukan, tapi pengajian tak mau ikut. Jangan salah, karena taubat dia tadi tidak sempurna dengan taubatnya. Nah, sebab itulah kalau dipertanyaan kepada kita supaya mudah dipahami Pak, dosa apa yang mau ditaubatkan? Ada 3 bahagian dosa yang mesti ditaubatkan. Kalau sudah ada 3 selesai, amanlah kita. Kalau bahasa orang kampung kita, nak mati-matilah. Kita udah bersih. Yang pertama, dosa karena meninggalkan kewajiban. Coba bayangkan, kalau perintah Allah itu tentang wajib ini, disuruh orang tua kita dari 7 tahun sampai 10 tahun sholat tak mau dipukul, hitungan kita adalah Islam balik berakal. 15 tahun umur bapak, ibu dan saya balik. Itu ya Pak. 15 tahun itulah dihitung kita dosa dan pahala. Maka bila hari ini kita berumur umpamanya 40 tahun, dipotong 15 tahun, berarti 25 tahun. 25 tahun itu berapa banyak pula kita meninggalkan kewajiban. Itu baru sholat. Belum lagi puasanya. Dan yang lain-lain. Maka dosa karena meninggalkan kewajiban ini, apa solusinya? Solusinya tetap juga taubat. Makanya pintu gerbang pertama orang yang taat ini taubat dulu. Bagaimana cara taubatnya? Menyesali perbuatan yang kita lakukan dulu, meninggalkan ibadah itu. Kemudian berjanji kita tidak mengulangi lagi. Kemudian kerjakan kebaikan. Kalau dapat, kerjakan kebaikan untuk menimpali, mengimbangi keburukan kita dulu. Kalau masalah kewajiban, gantilah dengan mengqadhah tentang solat-solat yang tinggal ini. Tapi ada mengatakan kalau kita tinggalkan solat ini tak perlu qadha lagi. Itu kalau kita mengerjakan dosa. Orang yang mengerjakan dosa, itu poin kedua Pak. Ada dosa meninggalkan kewajiban. Yang kedua adalah dosa melakukan kemaksiatan. Kalau dosa meninggalkan kewajiban,
itu mesti diulang, diganti, diqadha yang tinggal itu. Kalau dosa melakukan kemaksiatan, maka kalau kita bertaubat, habislah dosa-dosa kita itu. Maka cara taubatnya itu selain taubat yang kita lakukan dengan istighfar, maka kita timpali perbuatan buruk ini, diimbangi lebih banyak daripada perbuatan-perbuatan ini. Misalnya kita tak bersedekah Pak setiap Jumat. Umpama uang ada tak mau sedekah. Nah, Jumat ke depan itu kita ganti dengan sedekahnya. Ditimpang. Siapa yang bilang begini? Kalau ini bisa kita lakukan, coba baca surah Hud ayat 114. Kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, "Innal hasanati yuzhibnas sayiat." Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan buruk. Jadi maksiat yang kita lakukan dulu, jika kita bertobat, kita cuci balik, balas dengan perbuatan baik. Atau di jam segini ini kita santai tak solat kita, maka dihapuslah perbuatan buruk itu. Adapun kewajiban yang tinggal dulu itu ganti. Itulah dua perkara. Dosa karena meninggalkan kewajiban, yang kedua dosa karena mengerjakan maksiat. Yang ketiga adalah dosa antara manusia. Inilah yang paling berat Bapak Ibu rahimakumullah. Sebagian ulama sufi berpesan, kalau engkau datang menghadap Allah membawa 70 dosa terhadap Allah, maka Allah akan mengampuni engkau dengan 1 kali istighfar. Kenapa? Sama Allah Pak. Tapi kalau engkau datang kepada Allah dengan membawa 1 dosa terhadap manusia, itu belum lagi diampuni walaupun engkau membaca 70 kali istighfar. Kenapa? Sama Allah diampuni, sama manusia belum dimaafkan, belum lagi. Sama Allah diampuni, tapi kita zalimi dia harta dia, sebelum kita balikkan harta itu belum lagi diampuni. Itulah beratnya Pak terhadap manusia. Maka minta halalkan. Pintu gerbang pertama orang taubat itu minta halalkan. Jadi sampai hari ini kalau kita sudah sholat, sudah puasa, hutang yang belum pernah kita bayar, orang yang pernah kita zalimi, mintalah izinnya. Tapi orang kadang-kadang kebanyakan udah mati baru minta izin. Saudara sekalian, mewakili LBS keluarga, jika ada dosa-dosa, saudara kami meninggal ini, mohonlah kiranya dimaafkan. Maaf. Khair. Orang belakang minta aja tuh. Nah, itulah makanya dari sekarang mintakan supaya lepas kita. Kata siapa 3 perkara begitu? Kitab Minhajul Abidin. Diberitahu referensinya supaya kita bingung-bingung nanti. Dari itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalah keuntungan orang yang bertaubat? Ada untungnya Pak. Itulah kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Rupanya kalau kita berbuat dosa 1, balas 1. Lalu 1000 kita berbuat dosa, bertobat 40 tahun kita bermaksiat. Ketika napas kita lagi masih ada, ketika matahari belum terbit lagi ke barat, masih diterima taubat kita lagi. Nabi Adam Pak, 1 kesalahan dia, khilaf, bertahun-tahun minta ampun kepada Allah. Tapi manusia banyak salah ingin masuk surga. Coba, Nabi Adam 1 aja kesalahan dalam melanggar larang Allah itu, menangis sepi sedih luar biasa lamanya, sampai bertemu dengan istrinya itu di padang Arafah yang bapak-bapak yang mengerjakan haji. Disitulah dia memunajatkan taubat dia yang terkenal dalam doa salat setelah salat kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubat Nabi Adam. Kalau nabi-nabi aja banyak doa taubatnya, kenapa pula kita tidak? Itu satu contoh. Nah, apa keuntungan orang yang bertaubat ini? Membanyakkan istighfar kita, ampun sama Allah. Lihat di Quran surah An-Nisa ayat 160. Oh, itu kemuliaan, keuntungan kita. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa berbuat kebaikan, dia mendapatkan 10 kali lipat balasan amalnya.
Barang siapa berbuat kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya, dan mereka sedikit pun tidak dirugikan.